Halo Sobat Alternativa, balik lagi. Di video kali ini kita akan bahas terkait dengan kata benda. Nah, kata benda teman-teman ini sering banget disebut sebagai nomina. Nah, kita akan mulai yang pertama terkait dengan pengertian si kata benda itu sendiri. Sebenarnya apa itu si kata benda sih? Nah, jadi teman-teman, kata benda atau nomina itu adalah kata yang mengacu pada entitas. Misalnya tuh manusia, atau konsep misalnya tuh akal. Kalau teman-teman nanti cari di KBBI, dia biasanya tuh nanti ada simbolnya ya dengan huruf N kayak gitu di dalam kurung. Nah, lanjut teman-teman terkait dengan ciri-ciri kata benda. Yang pertama, nomina itu biasanya berfungsi sebagai subjek atau objek di dalam suatu kalimat. Nah, itu secara lazim ya teman-teman kedudukannya itu sebagai subjek ataupun objek. Yang kedua, itu tidak dapat diingkari dengan kata tidak. Misalnya tidak meja, tetapi dia itu dapat diingkari dengan kata bukan. Misalnya bukan meja, bukan motor, bukan mobil, bukan laptop, dan sebagainya. Yang ketiga, dapat didahului atau diikuti oleh numeralia. Numeralia itu adalah kata bilangan nih teman-teman ya. Di sini contohnya aku pakai kata 5 gelas. 5 itu masuknya ke dalam numeralia. Nah, maka ketika kita coba sandingkan dengan kata benda itu bisa masuk. Yang keempat, itu dapat didahului atau diikuti oleh kata jamak. Contohnya banyak lebah, bisa lagi sejumlah kursi, kayak gitu. Beberapa mobil, itu juga bisa teman-teman. Yang kelima, itu dapat diikuti oleh adjektiva atau kata sifat. Contohnya di sini aku pakai kucing lucu. Lucu ini masuknya dalam kata sifat teman-teman. Nah, ketika disandingkan tuh masuk. Contohnya lagi kayak mobil itu keren. Nah, keren itu juga masuk ke dalam kata sifat kayak gitu. Jadi teman-teman bisa dicoba dengan beberapa ciri-ciri ini ketika kalian bedain mana kata sifat atau bukan. Untuk kata benda itu terbagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama itu ada nomina dasar dan juga nomina turunan. Nah, nomina dasar itu adalah bentuk kata asli atau konkret yang sudah tertera di KBBI. Jadi ketika kita coba untuk cari KBBI, kata ini tuh udah otomatis masuk ke dalam nomina tanpa dia tuh mengalami proses pengibuan, pengulangan, ataupun pemajamukan. Contohnya apa? Contohnya tuh misalnya kayak meja, laptop, dan juga misalnya jam. Nah, kalau kita coba cari ini kan dia tanpa mengalami pengibuan ataupun sebagainya teman-teman. Nah, yang kedua itu ada nomina turunan. Kalau nomina turunan itu sebaliknya, dia tuh sudah mengalami proses pengibuan, misalnya kayak tulisan, pengulangan, misalnya ada kuda-kuda, pemajamukan, misalnya ada rumah sakit. Dan kalau kita lihat di pengibuan teman-teman, misalnya tulisan, ini kan dari kata dasar tulis, lalu dapat imbuhan an. Nah, ini dia bentuknya udah menjadi nomina. Lalu ada pengulangan, misalnya tuh ada kuda-kuda, ini ada pengulangan yang dia utuh ya, jadi dia 2 kali seperti itu secara utuh. Terus ada pemajemukan, misalnya kayak rumah sakit. Di sini kalau kita lihat secara harfiahnya kan dia menimbulkan satu makna baru, yakni tempat untuk berobat atau tempat penyembuhan di bagi pasien seperti itu. Nah, jadi di sini dia masuk ke dalam kata benda. Jadi teman-teman, kata benda itu bukan cuman harfiahnya cuman dari satu kata saja, tetapi bisa mengalami berbagai macam proses. Dan coba kita lihat ternyata dia sudah menjadi bentuk si kata benda atau si nomina itu sendiri. Seperti itu. Oke, di sini teman-teman kita ada sedikit latihan. Mungkin teman-teman bisa di pause lebih dahulu videonya untuk mencari yang masuk ke dalam kata benda itu yang mana sih, kayak gitu. Oke, kalau sudah, mari coba kita langsung analisis. Yang masuk ke dalam kata benda di sini adalah kata ani, sayur, hadi, toko, kami, sebuah, perumahan, lalu ada kata anak, ada kata mobil, motor, saya, pasar, dan juga pagi. Nah, ini adalah beberapa kata benda yang ada di kalimat-kalimat yang ada kayak gitu teman-teman. Nah, kalau kata perumahan ini masuknya ke dalam nomina apa tuh? Ya, betul banget. Dia masuk dalam nomina turunan, yakni dia itu dari kata dasar rumah, teman-teman, dapat imbuhan pe dan juga ani. Dia sudah mengalami proses pengibuan. Oke, segitu dulu video kali ini. See you di next video.